Hahaha, akhirnya chapter 1044 liris. Dimulai dengan chapter 1044 dengan judul Ksatria Pembebasan. Untuk memulai pembahasan ini, ayo kita mulai. Di awal chapter, kita diperlihatkan Junisa yang masih di sekitaran perairan Wano. Ia pun kebingungan. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku masih berdiri, padahal aku sudah kalah? Sementara itu, Momo merasakan kehadiran seseorang di atas Onigashima. Apa itu Joy Boy? Yamato pun berkata, apa maksudmu itu Luffy? Apa Junisa berkata seperti itu? Shin pun berganti ke menara otak kanan. Hah? Sanji pun kaget. Dan seorang Geisha berkata, Anda sudah sadar Tuan Bajak Laut? Sanji pun masih terkaget-kaget dan bilang, Luffy? Shin pun berganti kembali di lantai pertunjukan. Kid, Lau, dan kakek Hyogoro terkaget. Apa itu topi jerami? Kita diperlihatkan Marco topi jerami. Dan Marco pun langsung mengabarkan kepada Nami dan Tama, Hey, sepertinya dia masih hidup. Dan Nami pun bertanya, apa Luffy masih hidup? Nami dan Tama pun menangis senang karena Luffy masih hidup. Shin pun berganti di tanah suci Mariojoa. Para Gorosei sedang berbicara. Kita telah kehilangan satu agen yang berbakat. Itu mungkin membuat Kaido benar-benar marah. Tapi bukankah dengan begitu masa depan akan jauh lebih baik? Karena menghilangkan kekhawatiran adalah prioritas utama. Di era manapun pemerintah dunia selalu mengamankan buah gomu-gomu. Tapi entahlah kenapa buah itu selalu saja menghilang. Terus begitu selama 800 tahun ini. Seolah-olah buah iblis itu berusaha lari dari genggaman kita. Karena buah bertipe Juan memiliki pemikiran sendiri. Dan nama lain buah gomu-gomu adalah buah hito-hito, jenis mythical Juan. Ia mempunyai tubuh elastis seperti karet, bisa bertarung dengan cara apapun yang ia mau, dan membuat orang-orang tertawa kemanapun dia pergi. Ksatria Pembebasan, nama lainnya adalah Dewa Matahari. Ketika mencapai level Awakening, kekuatan karetnya menjadi jauh lebih kuat dan bebas, merupakan kekuatan yang paling konyol di dunia ini. Shin berganti di Onigashima, ruang harta lantai 2. Orochi berteriak, Hiyori, aku juga sangatlah menyukai Oden. Pikirkanlah baik-baik, aku hanya dimanfaatkan oleh Kaido. Ayo kita lari bersama, jadi tolong cabut pakunya. Hiyori pun menjawab, kebaikan hati para samurai, kau yang sudah mengkhianati semua kebaikan itu. Apa kau pikir kata-katamu akan menggapai seseorang? Ayahku sudah menepati janjinya. Apa aku salah? Dia percaya dengan janji kalau kau dan Kaido akan membebaskan negeri Wano. 5 tahun lamanya ayahku terus menari dengan ceria, bahkan tanpa bisa mengatakan apapun pada keluarganya. Ayahku telah menepati janjinya, percaya akan janji kebebasan demi melindungi semuanya. Bahkan ayah bertahan direbus selama 1 jam. Di saat tubuhnya terbakar oleh minyak mendidih pun ayah masih bisa tertawa. Meski seluruh penduduk dijadikan sandera, ayah tetap menyimpan rasa sakit itu sendiri. Kau kira seberapa sakitnya itu? Tidak, Oden adalah samurai yang luar biasa. Sebagai shogun, aku benar-benar menghormati ayahmu. Namaku Kozuki Hiyori. Tutup mulutmu, brengsek. Meskipun kelaparan dan memakai baju jelek, aku dengan bangga hidup dengan nama ayahku. Seharusnya kau tak dibiarkan menjadi shogun bahkan untuk sehari pun. Kau orang bodoh yang menyedihkan. Dengan semua kebodohanmu, banyak nyawa hilang percuma. Hei, hentikan. Jangan lakukan apapun. Balas dendam itu sudah tak keren di zaman sekarang. Bahkan jika aku mati, Kaido akan tetap menang. Kajenbo kecil datang. Tuan Orochi, aku telah gagal. Apa itu kau Kanjuro? Sepertinya sampai di sini saja. Kau datang di saat yang tepat. Aku dapat pasukan baru. Bakar wanita itu hingga hangus. Terjang dia. Hahaha. Balas dendam yang kau tahan selama 20 tahun telah gagal. Menggelikan sekali. Lihat dirimu Hiyori.
Tetapi Kajenbo milik Kanjuro tidak mendengarkan perkataan Orochi dan malah menyerang Orochi. "Hei, bukan ke sini. Wah, aku terbakar. Kanjuro bodoh, tolong aku Hiyori, panas sekali." Fajar pasti akan tiba. Kojuki adalah klan yang selalu menepati janjinya. Sementara di atas atap Onigashima, siluet Luffy terlihat dan berkata, "Semua yang ingin kulakukan pasti bisa terwujud. Rasanya bisa bertarung sebentar lagi. Suara jantung ini rupanya menggelikan juga. Hahaha. Ini adalah kemampuan terkuatku, Gear 5." Petir hitam pun terlihat di atap. Kaido pun terheran. Ada sesuatu di atap. Kroco Kaido pun berkata, "Hei, ada apa? Hosoku dari mana ini? Dari mana asalnya?" Tiba-tiba muncul tangan besar dan menangkap Kaido. Kid, Lau, dan Chopper berteriak. Luffy, Kaido pun kaget dan kesakitan hingga matanya keluar seperti film The Mask. Lalu Luffy memegang Kaido dengan otot yang besar seperti Popeye. Luffy menyerang dengan memutarkan Kaido dan membantingnya bolak-balik. Luffy pun menari kegirangan. Hahaha. Sementara Kaido kepalanya dikelilingi oleh bintang. Kaido pun berkata, "Topi jerami, rupanya kau masih hidup. Terima kasih." Lalu Kaido menyerang dengan Borobet. Luffy masih tertawa dan melihat serangan Kaido. Mata Luffy langsung keluar lagi seperti film The Mask. Lalu Luffy merubah tanah menjadi karet untuk mengembalikan serangan Kaido. Dan ledakan pun terjadi. Kaido pun berkata, "Yang tadi itu bodoh sekali. Maafkan aku. Aku tidak ingin menang dengan cara seperti itu." Luffy berkata, "Tidak usah dipikirkan. Ayo kita selesaikan." Chapter pun berakhir dan minggu depan tidak libur.